Halo teman-teman, apa kabarnya? Mudah-mudahan pada sehat semua ya. Yang sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Tetap semangat. Insya Allah kita semua akan sehat kembali. Jadi teman-teman, imun yang paling obat yang paling besar itu sebenarnya ada dalam diri kita. Si virus itu bisa dilawan. Yang paling besar itu sebenarnya kita, peran yang sangat penting itu adalah kita untuk melawan virus corona ini. Jadi bukan obat, bukan makanan, tapi diri kita. Dengan keyakinan kepada Allah, yakin bahwa kita akan segera sembuh. Kita tetap berdoa teman-teman, tetap jangan lupa buat yang muslim tetap sholat ya, tetap menjalankan ibadah, kita akan sehat. Alhamdulillah, hari ini hari ke-14 saya mengisolasi diri sendiri. Sejak saya merasakan waktu itu hari lupa pokoknya itu hari apa, itu saya merasakan meriang. Malam-malam itu jadi panas dingin ya teman-teman. Terus diare juga. Terus ini badan lemas, sendi-sendi lemas, pegel gitu. Saya kira itu masuk angin. Lalu saya minum obat, flu, demam gitu, seperti itu. Dan tapi saya baru sadar setelah 3 hari dari situ, saya mencium minyak kayu putih gitu, kok tidak tercium. Saya mencoba untuk mencium parfum ya gitu ya, tidak tercium juga. Di situ saya mulai panik, mulai agak sedikit panik. Ya Allah, ini jangan-jangan saya terkena corona ya, kebagian gitu kan. Dari situ saya inisiatif untuk mengisolasi diri sendiri. Saya tidak keluar dari rumah, tidak berinteraksi dengan pihak manapun, termasuk dengan pihak keluarga. Jadi saya tinggal di sini. Ini kebetulan di rumah ada lantai 2, ada loteng. Nah, saya tinggal di sini. Ini ada kamar. Nah, terus ini ada ruangan kosong. Kebetulan ini ada tempat yang saya gunakan untuk selama ini isolasi mandiri ya di sini. Saya tidak interaksi sama sekali dengan pihak manapun, termasuk dengan pihak keluarga. Jadi selama 14 hari kemarin saya tinggal di sini sendirian, nggak ada interaksi sama sekali dengan keluarga atau pihak manapun. Terus kebetulan di sini juga ada kamar kosong. Kamar ini biasanya digunakan oleh ponakan saya untuk bermain, untuk belajar. Tapi pas 14 hari ini saya gunakan sebagai tempat olahraga. Jadi saya di sini ya, setelah saya mencuci baju, saya menyetrika di sini. Nah, ini teman-teman. Nah, ini tempat saya menjemur pakaian. Jadi selama 14 hari itu ya saya di sini. Nah, teman-teman, sejak saya isolasi mandiri itu saya disuplai makanan, obat-obatan ya. Itu dari di bawah, jadi keluarga cuma sampai di bawah saja, di tangga, tidak sampai ke atas. Dan saya mengambilnya ke sana. Kita sama sekali tidak ketemu atau interaksi. Jadi saya mengambil makanan,
apa ya, ke atas ini paling ya aktivitas saya cuci-cuci di sini, sapu-sapu, ya nyetrika tadi seperti itu. Dan waktu itu pas awalnya teman-teman, pas awal tadi itu tidak mencium itu, satu panik karena itu pengalaman yang baru ya, meriangnya juga rasanya beda, itu meriangnya beda dan pegel-pegel lemesnya itu beda, dan panik itu ya tadi itu tidak bisa mencium, itu sangat panik. Ditambah kepanikan itu ditambah dengan melihat di media sosial, di Facebook, di WA, grup WA itu hampir tiap hari berita-berita, info-info tentang orang yang sakit, orang-orang yang meninggal. Tambah dengan speaker ya dari masjid yang mengumumkan bahwa tetangga yang meninggal, yang sakit. Ya Allah, ini cukup ngeri juga gitu ya kondisi kita pada saat ini. Itu yang menambah kepanikan dalam diri saya. Terus pas hari-hari itu apa ya, yang tambah sedih lagi gitu ya, saya merasa sendiri gitu kan di sini udah berapa hari ketiga gitu kan. Itu hari ketiga itu saya tidak mencium ya, dan alhamdulillah setelah 7 hari dari situ saya udah bisa mencium lagi ya. Saya udah bisa mencium tadi minyak kayu putih, parfum dan lain-lain. Tapi teman-teman, pas awal-awal tadi itu pas panik dengan tadi tidak mencium, sakit dan lain hal, ditambah tadi dengan pemberitaan, tambah lagi itu ngedrop tuh. Pada waktu awal itu saya merasa apa ya, sepi gitu, hidup yang biasanya saya bergaul dengan teman-teman kemana gitu, yang merasa sendiri gitu. Kok pas saat lagi sakit gini, saudara, temen kok nggak ada gitu. Itu teman-teman yang tambah sedih gitu. Jadi saya merasa kemarin tuh saya main ke sana kemari temen itu ya seneng lah gitu ya, banyak. Jadi pas sakit itu pada kemana ini, itu yang tambah sama sedih, merasa tambah sendiri gitu kan hidup itu, yang tambah menambah beban dalam diri dan ya ngedrop gitu ya. Tapi alhamdulillah teman-teman, setelah beberapa hari ya, bukan ini ya, alhamdulillah teman-teman banyak, ternyata teman-teman juga tidak hadir atau tidak ada pun, ternyata saya lihat di Facebook gimana teman-teman pun sama, sedang merasakan sakit yang sama, penderitaan yang sama. Ternyata saya merasa sendirian itu ya karena teman-teman pun sama, lagi ribut lah istilahnya gitu, sama semuanya lagi ribut, lagi pada sedih gitu kan. Ya Allah, ternyata teman-teman saya pun merasakan yang sama. Terus mereka pun curhatnya sama, mereka merasa sendirian, merasa ditinggalkan oleh teman-temannya, saudaranya. Dia merasa kalau ternyata lagi sakit gini nggak ada ya orang yang perhatian. Ya Allah, ternyata hampir mirip. Dan ya itu tadi, karena semua pun merasa lagi kondisinya lagi sama, teman-teman lagi ribut, lagi sibuk gitu kan dengan ininya masing-masing. Nah itu teman-teman, terus hari ini hari yang ke-14 aja di mengisolasi diri sendiri. Alhamdulillah saya sehat, udah tidak ada lagi gejala, tidak ada gejala demam, meriang, lemas, diare, penciuman pun udah normal. Ini alhamdulillah. Insya Allah berapa hari kemudian saya akan beraktivitas lagi, berkegiatan lagi dengan teman-teman. Tetap ya, jaga protokol kesehatan, jaga jarak, jangan berkerumun, jangan bergerombol, pakai masker, cuci tangan gitu ya. Itu teman-teman, kita akan berkegiatan, insya Allah kita akan kegiatan sama-sama yang namanya ini teman-teman, kegiatan sekeresek cinta untuk sesama. Jadi nanti kita akan berkunjung ke rumah saudara, tetangga, atau rekan kita yang sedang sakit. Kita akan menggantungkan kresek ini, nanti kita isi minyak kayu putih, vitamin atau hal lain yang kita bisa, sekemampunya kita saja. Ini kenapa teman-teman kita melakukan kegiatan sekresek cinta untuk sesama ini. Jadi ini sebenarnya terinspirasi oleh saya juga gitu ya. Jadi pas tadi awal-awal sakit itu teman-teman,
pas teman-teman menganjurkan coba dicium minyak kayu putih, air air panas mendidih, ditetesi minyak kayu putih dan diminum. Teman-teman, pada waktu itu saya tidak sedang dalam kondisi tidak punya uang, teman-teman. Jadi usaha saya pakaian pengantin, dan nyaris setelah pandemi ini kurang lebih 2 tahun ya, nyaris tidak ada orderan, teman-teman. Kalaupun ada, paling 1 bulan atau berapa orderan gitu. Nah, paling saya punya uang kalau misalnya itu alhamdulillah tadi promote di Instagram. Jadi kalau misalnya ada yang minta dipromot di Instagram, di info KBB, kebetulan saya adminnya, itu alhamdulillah saya jadi punya bekal bensin untuk berkegiatan dengan teman-teman itu. Jadi selama 2 tahun ini nyaris teman-teman, sebenarnya saya nggak punya penghasilan. Dan tadi makanya kalau teman-teman tadi menyarankan tes ke mana gitu ya dengan biaya yang sekian-sekian, ya Allah, itu saya asli sedih, teman-teman. Jadi dari mana gitu kan, jangankan hal seperti itu tadi ya, tes yang ratusan atau sampai jutaan itu ya. Tadi untuk minyak kayu putih pun saya tidak ada, jadi saya cuma menerima seadanya aja dari keluarga, dari tadi di bawah itu ngirim makanan yang seadanya aja itu, ibu saya kasih, perangkat saya kasih, saya makan. Kalau misalnya teman-teman pakai vitamin, pakai madu gitu ya. saya nggak bisa berani minta ke keluarga. Saya udah cukup membebani dengan tadi saya sakit pun, langsung mereka akhirnya ikut sibuk dengan tiap hari memperhatikan akan saya. Itu saya tidak mau minta lebih, menahan diri saja saya dan observasi diri tentang sakit saya gimana, dan saya siap-siap seandainya ada hal yang darurat seperti itu, teman-teman. Nah, dari situlah saya terinspirasi, teman-teman. Jadi ternyata minyak kayu putih pun gitu kan, itu ternyata ada orang yang susah yang mendapatkan, yang sulit. Itu saya gitu kan. Dan itu mungkin juga banyak di luar sana yang sama, bahkan untuk minyak kayu putih pun ya itu sulit. Jadi dari situ saya memberikan saran, ide ke teman-teman, ayo kita adakan kegiatan Sekeresek Cinta untuk sesama. Kita memberikan perhatian, kepedulian kepada teman-teman yang sakit, saudara yang sakit. Isinya tadi itu hal yang sangat sederhana saja. Jadi vitamin, minyak kayu putih. Ya, kalau misalnya ada hal-hal lain yang kita mampu, ya insya Allah lah gitu ya. Dan alhamdulillah pada hari ini saya dengar dari Teh Ira, itu bendahara Komunitas Tulang Bandung Barat, alhamdulillah yang berdonasi udah ada 150.000. Mudah-mudahan terus bertambah. 150.000 lumayan bisa ya untuk 3 atau 4 keresek mungkin ya. Itu mudah-mudahan. Jadi nanti mudah-mudahan terus bertambah. Nah, jadi teman-teman sebenarnya intinya bukan tentang keresek atau tadi isinya itu pun emang bermanfaat insya Allah. Tapi di lain itu sebenarnya pesan yang sangat mendasarnya itu adalah kepedulian, perhatian kita kepada saudara kita yang sedang sakit. Karena seperti yang tadi saya alami, mungkin teman-teman juga alami, saudara-saudara mungkin juga alami. Jadi bahkan saya mendapatkan info dari teman saya di grup WA, itu di saat dia sakit, itu ke tetangganya tuh kayak seakan-akan kayak diskriminasi ya, seperti itulah gitu. Jadi menjauhi mungkin memang ya, jaga jarak harus, tapi sikap, cara itu yang membuat tambah sedih teman-teman yang sakit. Bahkan katanya ada anak-anak yang lari itu lewat rumahnya sambil teriak-teriak, awas virus, ya Allah. Itu sangat-sangat luar biasa ya, kalau sampai bisa gitu lingkungannya seperti itu. Mudah-mudahan nggak ada lagi di kita lingkungan seperti itu. Jadi tolong juga edukasi anak-anaknya, saudara-saudaranya, bahwa gimana cara bersikap terhadap saudara-saudara kita yang sedang sakit terkena virus corona ini. Jadi bukan dengan cara seperti itu, justru tambah itu bikin ngedrop. Dan itu bisa terjadi juga pada saudara teman-teman. Sakit ini mungkin bisa terjadi pada siapapun. Nah itu teman-teman. Jadi sebenarnya inti kegiatan ini adalah ini menunjukkan kepedulian, perhatian. Saya yakin
dengan datang, seandainya tidak bawa apapun, cuma mengucapkan apa ya, misalnya turut simpati gitu ya, memberikan doa mudah-mudahan cepat sembuh, itu insya Allah itu akan memberikan suatu kekuatan buat teman-teman yang sakit, saudara-saudara yang sakit, daripada seperti tadi itu menjauhi dan intimidasinya, mendiskriminasi seperti itu. Ya gitulah, mudah-mudahan dengan kegiatan ini akan muncul kepedulian di masyarakat terhadap tetangganya, terhadap saudaranya yang sakit, perhatian. Jadi dari pihak pemerintah setempat, RT, RW, desa, ini kan tidak sama teman-teman. Ini mudah-mudahan kedepannya semua tunjukkan kepedulian, dan dari pemerintah setempat itu membangkitkan kepedulian pada masyarakatnya. Seperti yang tadi saya alami itu awalnya asli teman-teman itu masa sedih sendiri gitu kan, walaupun pas kesini-kesininya itu alhamdulillah teman-teman, ternyata alhamdulillah ya Allah, masya Allah, teman-teman saya baik, banyak teman-teman yang baik, saudara-saudara yang sangat baik terhadap saya, sangat peduli. Jadi berapa hari setelah itu tadi sakit, jadi banyak yang ngirim makanan justru ke rumah saya. Ada yang ngirim bakso, ada yang ngirim pizza, ini ada yang ngirim biji mahoni ini jauh-jauh dari Sindangkerta ini, Kang Makmun. Balatnya Kang Asif, Pak Haji Hendi ini jauh-jauh dari Sindangkerta, sekitar mungkin 40-50 km ya ke sini, ke Padalarang Kengamta. Ini alhamdulillah perhatiannya. Jadi ternyata saya tidak sendiri. Saya punya banyak teman, saya punya banyak sahabat, saya punya banyak saudara yang peduli, yang perhatian terhadap saya. Dan itulah teman-teman yang membuat saya tambah semangat, tambah semakin bangkit gitu ya. Nah, dan ini pun insya Allah ini dialami oleh teman-teman semua, saudara semua yang sakit. Kepedulian, perhatian ini mudah-mudahan mereka mendapatkannya seperti itu. Jadi sekali lagi tadi buat teman-teman, ayo kita khususkan bareng-bareng kegiatan Sekeresek Cinta untuk Sesama. Buat teman-teman yang mau berdonasi, nanti di sini ditulis ini rekeningnya TIRA, Bendahara Komunitas Orang Bandung Barat. Teman-teman bisa berdonasi ke sini. Tapi setelah berdonasi, teman-teman jangan lupa nanti konfirmasi ke nomor WA saya. Ini nomor WA saya ya. Ini konfirmasi ke nomor WA saya. Jadi nanti biar saya dengan TIRA ini bisa mengklopkan tadi dana yang masuk, biar tidak ada kesalahpahaman. Jadi gak usah banyak pun, misalnya mau 10.000, mau 5.000, bahkan 1.000 pun gitu ya, teman-teman berdonasi. Kalau insya Allah ini akan menjadi kebaikan buat teman-teman semua dan kebahagiaan untuk saudara kita yang mendapatkannya. Dan untuk kegiatan ini, teman-teman, seandainya teman-teman tidak mau berdonasi tapi ingin melakukan kegiatan ini di tempatnya masing-masing, di lingkungannya masing-masing, itu silakan. Ya teman-teman, misalnya, ada yang sakit nih tetangganya, teman-teman misalnya inisiatif beli ke warung, beli minyak kayu putih, beli vitamin, banyak kan vitamin juga yang dijual tadi di warung-warung itu, teman masukkan ke dalam keresek dan teman gantungkan, simpan di tadi tetangganya, saudaranya yang sakit. Terus teman-teman jangan lupa di foto, terus kirim ke medsos. Ini bukan ingin sombong atau ria, tapi mudah-mudahan kegiatan ini akan menjadi menggelinding menjadi bola salju dan terus merebak di mana-mana kegiatan tentang Sekeresek Cinta untuk Sesama ini. Jadi jangan lupa nanti dipoto, kirim ke medsos dengan hashtag Sekeresek Cinta untuk Sesama. Kenapa kita pilih Keresek ini? Jadi ini dengan mungkin dengan kalau misalnya kita dibeli kantong ini mungkin akan biaya lagi. Emang dengan Keresek ini akan menjadi sampah teman-teman, akan menjadi beban di lingkungan. Tapi nanti teman-teman bisa berpesan kepada teman-teman yang sakit, saudara kita yang sakit, bahwa Kereseknya jangan dibuang. Nanti Kereseknya teman-teman yang sakit di sini tulisi. Misalnya teman-teman tadi saat mendapatkan Keresek ini
langsung teman-teman tulis di kelas ini, misalnya gini. Nah, misalnya tulis saya akan sembuh gitu kan. Nah, ini nanti setelah di ini terus mudah-mudahan teman-teman benar-benar sembuh ya. Dan nanti setelah sembuh teman-teman tulis di sini misalnya saya sudah sembuh. Nah, nanti tulis lagi ya, misalnya di bawahnya saya sudah sembuh, kasih tanggal, misalnya kayak hari ini tanggal berapa nih, 27, 28, 29 ya, 29 kalau nggak salah. Nah, misalnya gini, tulisin lagi. Nah ya, ini ya. Nah, nanti si kresek ini jangan dibuang teman-teman. Ini sebagai kenang-kenangan, simpen di kamar atau misalnya bisa di figura atau di mana. Ini sebagai pengingat bahwa kita pernah sakit, kita pernah terkena corona ini, dan kita punya saudara yang peduli, yang membuat kita semangat dan akhirnya punya semangat untuk sembuh. Dan ini bukti tanggal ini bahwa kita telah sembuh. Ini juga sebagai pengingat supaya kita lebih perhatian terhadap kesehatan kita, karena sakit itu ternyata tidak enak dan memerlukan biaya ya teman-teman. Itu saja, sekali lagi ayo kita sama-sama kita bareng-bareng, kita peduli, kita tunjukkan perhatian pada saudara kita, pada teman, saudara, tetangga kita. Insya Allah kita akan keluar dari permasalahan hari ini, pandemi ini. Kita akan keluar, bangsa kita akan bangkit kembali, ekonominya segala macamnya kita akan bangkit teman-teman. Kita akan sembuh. Ingat, jaga protokol kesehatan, jangan tertular, jangan menulari.